Masih SMA BPI. Mana? Kapasan. Salam kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Kalau saya bilang shalom, Bapak Ibu jawab damai di hati. Shalom. Damai di hati. Oh, ternyata di Mesir Surabaya masih ingat gil-gil ini ya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ajak mari kita baca di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-46, Markus 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkannya Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah nas bacaan firman Tuhan yang saya ambil pada hari Sabat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan selalu melihat kami. Terima kasih karena nafas kehidupan Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih hari Sabat Tuhan berikan kepada kami kesempatan yang indah untuk bersekutu, beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebutuhan teristimewa dalam hidup kami ya Bapa ialah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, saat ini kuatkan kami dan kuasai kami dengan terus. Jemaat Tuhan, emas, perak dan permata tidak ada padaku. Yang kupunya hanyalah firman Tuhan seperti hidup yang penuh kuasa yang berasal dari Yesus Kristus yang diberikan dengan cuma-cuma uang Engkau. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, judul khotbah saya pada hari Sabat ini saya ambil dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Dan dengan judul sederhana saja, saya kasih judul khotbah saya adalah belajar dari Bartimeus. Namun sebelum saya sampaikan khotbah saya di hari Sabat ini, saya jam dulu ya. Oh, jam 12 kita selesai. Saya mau cerita sedikit. Ketika 2011 saya dibaptis masuk Advent, tidak ada satu orang pun yang mengajarkan kebenaran Advent kepada saya. Saya tahu kebenaran Advent dari salah satu buku yang namanya The About of Sabbath. Saya baca buku itu dan saya ke gereja asing dan saya dibaptis masuk Advent. Saya kuliah pendeta di Unpad
Dan saya pertama kali melayani di sekolah Advent Malang. Saya punya kepala sekolah MP4. Saya mengajar SMP dan SMA selama 2 tahun kalau tidak salah. Ini saya punya sesuai sahabat Amel, ya Amel ya. Amel, ada juga satu lagi dari saya lihat. Mereka sudah besar-besar semua ya. Mereka sudah besar-besar, sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik, itu kata-kata Tuhan. Amin. Saya ingat, saya bilang, kalau kalian tidak disiplin, saya potong nilai agama kalian. Masih ingat ya? Nah, saudara-saudara, 2 tahun saya mengajar di sekolah Advent Malang. Saya bekerja di sini. Saya bekerja di Jemaat Terusan Surabaya. Saya jadi ketua PA di sini. 2018 kami dengan Pemuda pergi melayani di Jemaat Eklesia Surabaya. Jadi ini adalah kunjungan balasan dari kami Jemaat Eklesia Surabaya. Saya tidak menyangka saya jadi pendeta, kepala jemaat di Jemaat Eklesia Surabaya ini, saudara-saudara. Singkat cerita, saya melayani di Muncar. Di Muncar masih jadi cabang sekolah sahabat waktu itu. Kita berkumpul sehingga jadi jemaat yang namanya SIS Muncar. Selesai diorganisir, saya pindah ke Ngawi. Nah, ini cerita ini saya dari Bapak Ibu. Waktu dapat berita saya pindah di Ngawi, ada beberapa pendeta-pendeta. Selain salah satunya pendeta Daniel Dong, ya pendeta yang pendeta Daniel Dong yang saya. Pendeta di Ngawi itu banyak hantu. Di Ngawi itu gelap dan sebagainya. Ada juga satu pendeta yang telepon saya, namanya pendeta Gianto. Masa pendeta dia bilang dia cerita ke saya, dia bilang, pendeta dulu saya tugas di situ, saya diganggu oleh hantu. Pendeta Daniel Dong bilang begini, kamu tinggal cari bambu Cina, itu anti setan. Saya cari keliling gitu, Ngawi tidak dapat, satupun tidak dapat bambu Cina. Saya waktu sampai di Ngawi, saya lihat gedung ini, gedung tua Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau misalnya saya yang paling saya takutkan adalah pada saat hujan tambah angin, gedungnya bisa rubuh. Tapi saya berdoa, Tuhan, biarlah gedung ini rubuh supaya konferensi bisa perhatikan, supaya bisa bangun baru. Doa saya tidak dijawab, tidak rubuh-rubuh. Waktu tidur angin, itu seng itu dia begini-begini. Anggota jemaat bilang ke saya, Pak Pendeta, tidak usah takut kalau dengan cerita bahwa ini banyak hantu. Pak Pendeta kan Pak Pendeta, jadi saya perlu tahu. Saya minta satu orang di Jemaat Eklesia itu namanya Mas Eko. Ngawi itu namanya Mas Eko. Kamu temani saya ya, biar cuma tidur 1 minggu aja, 1 minggu. Malam pertama, ini cerita betul dong. Malam pertama, ya tidur di sebelah, kalian itu gak ada kamar, kita melantai aja, baru bisa sekali saya. Dia tidur sebelah, saya tidur sebelah. Jam 3 pagi, saya bangun setengah 3 pagi untuk memeditaskan. Nah, tiba-tiba Mas Eko ini bilang, Pak Pendeta, saya kenapa? Saya lihat hantu, saya ambil di kita, saya lempar kau. Kamu masih lihat hantu, sakit, pada saya sakit. Kenapa? Karena Pendeta lempar saya di altar, supaya kamu tidak berlaku di saya juga. Jam 3 pagi, dia minta pulang. Aduh, kalau kamu pulang kan saya sendiri sih sakit juga. Pokoknya saya pulang, akhirnya saya antar dia pulang. Saya kembali, saya tidak tidur di dalam, saya tidur di luar. Ketika saya buka di luar, saya tidur sampai pagi. Terus saya telepon pendeta Daniel Dong. Pendeta Daniel Dong, saya doa besok di luar. Beliau bilang, yang gelap-gelap itu kasih lampu semua terang, kasih apa yang gelap-gelap. Memang itu horor Bapak Ibu saudara. Orang cerita memang itu penghuni setan. Kenapa? Penghuni hantu. Kenapa? Karena itu bekas, belakangnya itu kamar mayat, terus di dalam itu bekas gudang garam, lalu di sampingnya itu kuburan yang sudah digusur, terus jadi dibangun kos-kosan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini cerita betul ini. Sebelum saya mulai khotbah, ya, sebelum saya mulai khotbah. Ini tidak usah khawatir, jam 12 kita selesai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu pendeta yang pernah bertugas sebenarnya pendeta Adi Saluku, Saya telepon dia, saya tanya, benar apa ini banyak hantu? Dia bilang, pendeta, dulu saya sama salah satu anak yang ada di Jemaat Ngawi itu, waktu jam 10 mereka
saya tidur sendirian. Tiba-tiba kok seperti orang cuci piring, kok seperti orang makan, kok orang geser-geser kursi. Waduh, ini sudah pasti, dia sudah hatinya sudah datang ini. Apa yang saya buat saudara-saudara? Saya tidur, Alkitab di kaki, Alkitab di kepala, samping kiri. Dari dia muncul saya pernah pakai Alkitab. Saudara-saudara, ketua jemaat saya bilang begini, Pak Pendeta, kalau memang kakak ketua jemaat saya itu perempuan dan suaminya muslim, dia bilang, Pak Pendeta, kalau memang Pendeta sudah berpindah di situ, Pak Pendeta sudah saja di rumah saya. Kebetulan rumahnya itu lantai 2, jadi kan bisa tinggal di lantai 2, bisa tinggal di situ. Pokoknya sekarang aman lah Pak Pendeta. Tapi saya telepon Pak Pendeta ini, Pak Bami itu pada saat itu beliau ke konferensi. Pak Pendeta, saya mau keluar dari gedung ini, saya sudah tidak kuat tahan lagi. Banyak hantu di sini. Dia bilang begini, beliau bilang begini, wah masa kamu Pendeta takut sama hantu? Tinggal saja di situ. Baiklah, saya tinggal di situ. Saya 2 kali diganggu Bapak Ibu saudara-saudara. Saksi mata semua anggota jemaat di Ngawi itu mereka sendiri tanya, Pak Pendeta bagaimana? Masih diganggu Pak juga? Baru diganggu 2 kali. Berikutnya saya mimpi aneh-aneh. Pendeta sebelumnya juga dia diganggu juga. Dia cerita ke saya bahwa dia punya istri buka pintu seperti ada orang turun dari dalam kamar mandi itu. Akhirnya dia takut, dia panggil suaminya temani dia masuk ke kamar mandi. Baru setiap malam katanya dia mimpi yang aneh-aneh. Saya diganggu 2 kali, terus saya mimpi. Selama 2 tahun kampungan saya di Ngawi, saya bermimpi yang aneh-aneh. Saya mimpi dipatok sama ular, saya mimpi dikejar sama ular naga, saya mimpi dikejar sama harimau, buaya, singa. Saya cerita, orang Ngawi itu kan Jawa halus Bapak Ibu. Orang Ngawi itu kan bahasanya Jawa halus, tidak seperti Malang, Surabaya, Jawanya Jawa kasar. Enak kalau di Ngawi Bapak Ibu. Kalau di Ngawi mereka tata keramanya itu tinggi sekali. Nah, ini cerita apa lagi? Saya sudah lupa. Jangan takut yang sudah selesai. Jadi saudara-saudara, singkat cerita, saya ceritakan mimpi saya ini. Mimpi saya ini ke ketua jemaat saya, karena ketua jemaat saya orang Jawa asli, Ngawi asli. Dia bilang begini, oh pendeta, kalau Pak Pendeta mimpi dikejar sama ular atau dipatok sama ular, suatu saat itu menurut tradisi orang Jawa Ngawi, suatu saat Pak Pendeta ketemu dengan calon yang asalnya dari Jawa. Saya bilang, oh mudah-mudahan dia. Dan sampai sekarang ini yang ditemukan adalah ular. Saya tidak ketemu itu pasangan hidup calon, pasangan itu orang Jawa. Saudara-saudara, selama 2 tahun 6 bulan di Ngawi, ular itu selalu saya temukan di gedung itu. Bahkan saya pernah tidur siang, tiba-tiba saya bangun ada ular 2 ekor yang ada di bawah kaki saya. Saya buka pintu, ada ular pas di depan pintu. Tetapi pada saat 2022 bulan November, saya dapat SK, saya pindah ke Iglesia Surabaya. Saya loncat dengan gembira, saya teriak besar-besar karena saya merasa mereka tidak lagi diganggu sama ular, tidak lagi diganggu sama hantu-hantu. Ini cerita betul loh Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, pergi di Ngawi sana, pergi tidur di gedung Ngawi sana 1 malam. Percaya kalau diganggu, udah oke, itu sudah cerita saya. Saya sudah capek, sudah umur 12. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, khotbah saya pada hari Sabat ini saya kasih judul Belajar dari Bartimeus. Saudara-saudara, Bartimeus ini dalam bahasa Greka atau bahasa Yunani atau bahasa Perjanjian Baru yaitu Bartimeus. Nah, Bartimeus ini kalau diartikan atau ditranslate adalah seorang pria buta. Jadi namanya pada saat dia lahir, ibunya kasih nama dia Bartimeus. Oleh sebab apa? Dia buta. Dalam pengertian dia buta sejak lahir. Makanya yang nama, kalau ada orang punya anak
namanya Bartimeus, itu artinya buta. Saudara-saudara, orang Ibrani kalau kasih nama, orang Yahudi kalau kasih nama anak-anak mereka, ada maksud dan ada tujuan dan ada artinya. Saya kasih contoh. Musa itu kenapa dikasih nama Musa? Karena dia terangkat dari air. Saya kasih contoh lagi. Saya pernah bermimpi kalau suatu saat saya menikah, saya punya anak perempuan, saya kasih nama dia adalah Irene. Irene dari akar kata Irene, itu bahasa Yunani-nya, bahasa Greek, yang artinya adalah peace, damai. Itu tujuan saya, tapi belum menikah sampai saat ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, Bartimeus ini apakah dia laki-laki atau dia perempuan? Pasti sama-sama, kita nggak tahu. Nah, untuk mengetahui gendernya dia ini laki-laki atau perempuan, maka seorang student teologi atau seorang student filsafat, dia harus belajar bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani ada rumus yang namanya parsing. Nah, di dalam rumus parsing kita temukan ada 3 gender, yaitu ada feminin, ada maskulin, dan ada neuter. Nah, neuter itu adalah dia setengah laki-laki dan dia setengah perempuan, yang biasa kita kenal banci dan tomboy. Nah, makanya rumus untuk parsing nama Bartimeus ini, maka kita temukan adalah noun nominatif maskulin singular. Nah, ada kata maskulin. Nah, maskulin itu adalah apa? Male, atau artinya apa? Laki-laki. Jelas ya? Jadi Bartimeus yang ada di dalam Alkitab ini, yang dituliskan dalam cerita ini adalah seorang laki-laki pria buta. Nah, Bartimeus yang berasal dari 2 kata, yaitu Ba dan Timeus, yang berarti anak Timeus. Bartimeus adalah orang yang tidak diperhitungkan pada saat itu. Dia dipandang sebelah mata oleh orang-orang saat itu. Namun di sisi lain, Tuhan berkenan atas dirinya, sehingga Tuhan menyembuhkan Bartimeus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bartimeus adalah representatif seorang atau kelompok yang tidak dianggap di kalangan masyarakat. Dan apa sikap daripada Bartimeus yang perlu saudara dan saya teladani dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu yang pertama adalah pengenalannya yang benar tentang Yesus. Saudara-saudaraku, ketika kalau kita mencari informasi tentang Bartimeus dalam satu aplikasi yang namanya ChatGPT, dia mengatakan bahwa Bartimeus adalah karakter yang muncul dalam perjanjian baru. Dalam Alkitab, ia adalah seorang pria buta yang menerima penyembuhan dari Yesus Kristus. Kisah tentang Bartimeus dapat ditemukan dalam Injil-Injil seperti di Markus itu ayat 56 sampai ayat 52, di mana Bartimeus meminta belas kasihan Yesus, dan akhirnya Yesus menyembuhkan dia dan dia melihat lagi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran apa yang bisa kita ambil melalui peristiwa Bartimeus ini? Sikap Bartimeus yang perlu saudara saya teladani agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah pengenalannya yang benar di hadapan Tuhan. Pengenalannya yang benar tentang Yesus. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita cermati dalam ayatnya yang ke-47. Apa perkataan Bartimeus dalam ayatnya yang ke-47? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus menyebut Yesus dengan sebutan apa? Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus anak Daud. Bartimeus menyebutkan nama Yesus dengan gelar Mesianis atau Mesias, yaitu dari garis keturunan daripada Daud. Sekaligus dia mengenal tentang
sebagai Mesias atau dipanggil sebagai anak Daud. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam Wahyu 22 ayatnya yang ke-16. Wahyu 22 ayat yang ke-16 ini adalah berbicara tentang kemesiasan daripada Yesus, Mesias, daripada panggilan daripada Yesus yang disebutkan sebagai Mesias. Wahyu 22 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, Aku, Yesus, telah mengutus malaikat untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang. Yesus sudah menyebutkan dirinya bahwa dia ini berasal dari keturunan Daud. Dan ini sekaligus memberikan penegasan buat kita bahwa Yesus adalah Mesias dan dia bukan sebagai ditunjuk menjadi Mesias. Yesus itu sendirilah Mesias. Dia bukan ditunjuk sebagai Mesias, tetapi dia adalah Mesias. Dalam Injil Markus, gelar anak Daud inilah pertama kali muncul dalam Alkitab. Kita bisa lihat dalam Markus 12 ayatnya yang ke-35. Dan di sini ayat ini dilatar belakangi oleh nubuatan Alkitab dalam Perjanjian Lama yang menyebutkan Yesus sebagai Mesias. Yesus dari keturunan Daud. Kita bisa lihat dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai ayat 9. Dan kita juga bisa lihat di dalam Yeremia 23 ayat ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Bagaimana dengan komentar oleh J. White mengenai kemesiasan atau Mesias ini, kemesiasan daripada Yesus ini yang disebutkan sebagai seorang Mesias. Ellen G. White mengatakannya dalam kedua segala zaman halaman 276 ayat yang kedua. Dia katakan, anak Daud inilah gelar yang telah diberikan oleh nubuatan kepada Mesias. Ketika Yesus menyatakan kealahiannya oleh mujizatnya yang besar, ketika ia menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati dan orang-orang banyak pada saat itu. Kemesiasan daripada Yesus yang disebutkan sebagai Mesias yang diutus untuk menyelamatkan banyak orang dan memiliki tujuan utama memberikan pengharapan kepada semua orang pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bartimeus walaupun dia buta secara fisik saat itu, tetapi dia tidak buta. Ada orang Tuhan gereja masih ada hari ke-7 yang bisa melihat, tapi masih saja tergolong sebagai buta. Saya pernah masuk ibadah di gereja Power Salon, pendetanya Chris apa yang terkenal di dunia. Karena saya punya teman orang Ambon, dia punya suara bagus, makanya dia jadi WL, worship leader di gereja itu. Dia ajak saya untuk masuk ibadah di gereja mereka di Pakuan City, Mall Pakuan City. Itu saya tidak tahu mall, jadi saya suruh teman saya jemput saya. Mall itu besar di Asia. Orang seperti saya kalau masuk bisa hilang di dalam, maka keluarga kita ada permintaan di dalam mall. Saudara-saudara yang terkasih, waktu saya masuk mereka tahu, welcome home. Bapak Ibu tahu, waktu saya menjadi ini, kita itu loh harus belajar daripada orang-orang Aten. Mereka pada saat ibadah, mereka sangat sungguh-sungguh di dalam ibadah. Mereka pada saat ibadah tidak main handphone. Semoga saja apa yang dikatakan betul ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita masih ada di sini, orang-orang Advent kalau dalam beribadah tidak ada yang tidur. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, akhir zaman ini kita dibutakan dengan hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Belajarlah daripada Bartimeus yang tidak melihat Tuhan, melihat Yesus dengan kasat matanya, tapi imannya yang mendorong dia sehingga melihat Yesus.
kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bartimeus tahu secara pasti bahwa Yesus adalah Mesias atau Sang Pelepas yang kedatangannya juga menjadikan orang buta dan membuka telinga orang tuli dan sebagainya. Beberapa sebutan lainnya yang dipakai oleh Bartimeus untuk Yesus seperti orang Nazaret. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-47. Rabuni aku. Ini mempertegas perihal pengenalannya yang benar terhadap Yesus, terhadap Yesus Kristus. Rabuni, kata Rabuni berasal dari kata Aramaik, berupa sapaan yang sangat akrab, bahkan lebih kuat dari kata Rabi yang berarti guruku atau Tuhan. Bartimeus dia meminta agar Tuhan merabuni dia dengan dia memanggil Yesus dengan satu sapaan yang sangat kuat, yaitu guruku atau Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pengertian mengenal Tuhan berbeda artinya dengan mengenal tentang Tuhan. Anda dapat mengenal Tuhan, saudara dan saya dapat mengenal Tuhan melalui kegiatan Bible study, studi teologi dan sebagainya, atau mengikuti berbagai seminar-seminar rohani. Namun mengenal Tuhan memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar mengenal tentang Tuhan, karena bukan sebatas pada tataran pengertian akademik, tetapi penglihatan dari hati nurani kita untuk pengenalan kita terhadap Yesus. Bapak Ibu, kita mengenal Tuhan bukan hanya berdasarkan pengetahuan kita belajar Alkitab, tapi jauh lebih daripada itu. Pengenalan kita kepada Tuhan yaitu penghayatan hati nurani kita kepada Yesus. Bapak Ibu yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa sikap Bartimeus yang perlu diteladani agar kita berkenan kepada Yesus? Yang pertama adalah pengenalannya yang benar tentang Yesus. Artinya Bartimeus sungguh sangat benar mengenal Yesus, siapakah Yesus. Dan yang kedua adalah permohonan yang teguh kepada Yesus. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-48 sampai ayatnya yang ke-50-51. Lewat 2 poin saja saya sampaikan. Yang kedua, permohonan yang teguh kepada Yesus. Cermati sikap tentang penyerahan yang dimiliki oleh Bartimeus saat mengajukan permohonan kepada Yesus. Orang banyak yang berbondong-bondong menghalangi dia untuk tidak boleh berteriak. Orang banyak berbondong-bondong menghalangi dia, tapi dia terus berteriak meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Memang orang-orang menegur agar Bartimeus diam, tapi Yesus tidak sama sekali mendiamkannya. Bartimeus mengetahui secara pasti bahwa Yesus penuh dengan kasih. Karena itu Yesus akan menyembuhkan dia dengan belas kasihan. Dalam Perjanjian Lama, kata kasihanilah aku adalah sebagai doa bagi orang-orang saat itu. Kita bisa lihat dalam Mazmur 6 ayatnya yang ke-22. Menarik pula dalam cerita ini, pada saat kita mencermati ada 3 elemen doa yang terkandung dalam permohonan Bartimeus sehingga Yesus bersedia menanggapinya. Pertama, seruan yang henti yang dilakukan oleh Bartimeus. Ada keuntungan pada saat kita bertumbuh di dalam doa. Ada manfaat pada saat kita berdoa. Dengan berdoa membuat kita berjumpa dan semakin dekat dengan Tuhan. Dengan berdoa memberikan kekuatan bagi kita. Dengan berdoa kuasa Tuhan lewat kuasanya terjadi langsung. Lewat berdoa kita tidak jatuh dalam kegelisahan. Pada saat kita berdoa maka kebutuhan kita Tuhan akan memberikan. Tapi jika itu melalui keinginan Tuhan belum tentu
saudara-saudara, saudara-saudara, ada seorang penguasa dunia yang paling terkenal di atas muka bumi ini. Namanya Billy Graham. Di usianya yang ke-99, dia diwawancarai oleh salah satu stasiun TV di Amerika. Dia ditanya oleh host pada saat itu, kalau engkau dikembalikan pada masa mudamu, apa yang kamu lakukan? Ini jawabannya adalah, I will pray more. Saya akan berdoa lebih banyak. Saya berdoa lebih banyak. Saudara-saudara, kunci sukses dalam kebahagiaan rumah tangga adalah berdoa. Kunci sukses untuk meraih cita-citamu adalah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita, berdoa dan berdoa adalah kunci berkat Tuhan turun atas rumah tangga Bapak Ibu. Saudara-saudara, saudara saya harus mengimani akan kalimat ini. Saya punya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jika saudara dan saya percaya bahwa pelangi akan muncul sehabis hujan, maka saudara dan saya juga harus percaya bahwa ada kebahagiaan di saat kita berjuang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Tuhan Ellen G. White, dia mengomentari Bartimeus ini dalam buku Son and Daughter of God, halaman 123. Dia bilang begini, hanya ketika orang berdosa merasakan kebutuhan akan Juru Selamat, maka hatinya akan mencari Dia yang dapat menolongnya. Ketika Yesus berjalan di antara manusia, orang sakitlah yang menginginkan dokter, orang miskin yang menderita dan tertekan untuk menerima pertolongan dan penghiburan yang tidak dapat mereka temukan di tempat lain. Bartimeus yang buta sedang menunggu di pinggir jalan. Dia telah menunggu lama untuk bertemu dengan Yesus. Review and Hera, Maret 15 tahun 1887, dia berkata, orang-orang yang menderita yang mencari Kristus sebagai penolong mereka terpesona dengan kesempurnaan Tuhan, keinginan, kekudusan, dan terpancar dalam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang komentar Alkitab namanya Henry Matthew yang mengomentari ayat ini tentang Bartimeus ini, mengatakan Bartimeus telah mendengar tentang Yesus dan mujizatnya dan mengetahui bahwa dia sedang lewat, berharap untuk memulihkan Tuhan. Ketika kita datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan dan kesembuhan, kita harus memandang Dia sebagai Mesias yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah jam 12 lewat 12, khotbah kita sudah selesai. Saya tekankan lagi, belajar daripada Bartimeus, yang perlu kita teladani adalah yang pertama, pengenalannya yang benar tentang Yesus, dan yang kedua, penyerahan. Yang kedua adalah permohonan yang teguh kepada Yesus. Saya bawa firman ini untuk memberkati jemaat TS 58 dan jemaat Eklesia dalam nama Tuhan Yesus. Amin.